Oke, mulai ya. 1, 3, 4, 5, 6. Oke, kemarin episode 1 belum ada ininya. Ya. Ternyata BG-nya ngesetnya lama juga ya. Ada proses. Profesional. Iya. Jadi saya kira langsung kalau sihir saya langsung datang enggak ya? Bukan sulap, bukan sihir. Oh iya. Terus Gimana? lanjut lagi nih. Ramal gimana? ramal nih. Lesti sama Rizky Bilar gimana? Jangan dong. Mumpung ada temannya juga di sini. Oh, iya. Gimana? Setuju nggak? Kakak Bilar sama Dedek Lesti nih. Coba di syuting ini. Temannya datang juga nih. Mas lanjut lagi. Tapi sebelum ini. Iya. Gua mau tahu sih. Gimana kok? Iya. Magic yang pertama kali lu lihat apa sih magic? Gini. Enggak, bedanya magic sama sulap apa nih? Gini, oke. Magic sama sulap sebenarnya kalau bahasa Indonesia ya sama. Cuman kalau di Indonesia dibilangnya magic, kesannya jadi kayak ilmu hitam. Oh. Nah, padahal kalau saya bilang magic itu adalah sesuatu yang bisa merubah seseorang atau sesuatu menjadi lebih baik. Jadi kayak misalkan, bisa nggak sih ini disulap aja biar lebih cepat, disulap lebih bagus. Mendingan saya praktekin. Ini sulap yang pertama kali saya lihat, tapi masih jadi sulap pembuka kalau saya perform di atas stage. Nah, di sini kalau kita ada di ruangan ini ada sekitar 23 orang yang paling berduit kan dirimu kok. Oh. Nah, Amin. Saya doain sebaliknya amin. siapa? Sebaliknya yang duitnya paling minim di sini siapa? Wah, di ruangan saya nggak ini? tahu ini. Bisa tahu ya? Coba. Nah, Ketahuan ya? saya buat lebih kaya. Oh, bisa. Ya. Mas, boleh? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak masalah kan? Nggak apa-apa. Duduk sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, duduk. Oh. Ya. Kok tahu kamu? Ya, iya kan? Kan dia. Oke. Ya, duduk Yuk. monggo, nggak apa-apa. Oh, di sini ya? Iya. Oke. Saya punya bawa uang. Kertas. Yang paling kecil. Nah, saya tunjukin. Ini sulap. Disebut sulap atau magic karena bisa meningkatkan sebuah value dari banyak satu duitnya loh. Oke. Nah, tunjukin kok. Zoom in ke siapa? Oke, ke situ. Lihat ya. Tuh. Ini pertama kali saya lihat di Delta Plaza. Jadi dia bilang seperti ini. Uang itu semuanya tuh kertas. Perbedaannya di apa? Di warna. Nah, orang bilang warna, padahal sebenarnya bukan. Itu perbedaannya di mindset kok. Jadi kalau seperti ini, aku lihat. Tuh. Ini ada warnanya apa kok? Mas siapa namanya? Irham. Irham. Ya, warna apa? Warnanya apa? Biru. Biru, karena orang fokusnya ke warna terbanyak. Padahal di sini ada warna yang lain. Merah. Merah. Oke, lihat baik-baik. Mas, sampai duduk di sini. Duduk di situ. Oke. Lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik ya. Lihat. Lihat ini. Fokus ke warna merahnya. Nah, perlahan-lahan tarik nafas dalam-dalam. Warna hijau dan birunya ini akan berubah. Kayak palet warna, tahu palet warna nggak? Jadi kayak berubah gitu warnanya. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan warnanya berubah, dilihat warnanya berubah. Bisa kelihatan? Bisa ya? Nggak lihat. Terus ini kalau kecil, mungkin kita nggak percaya warnanya apa, tapi kita akan besarkan warnanya sehingga kita akan bisa lihat lebih jelas. Kalau ini dibuka begini, loh, warnanya berubah. Nah, kalau warnanya berubah, otomatis value-nya akan berubah dan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Ini uang udah dikantongin, kan? Dikantongin. Ya, kasih Pak. Hebat, Pak. Ya. Ini dari mana matamu ya, bisa ya? Biasanya kalau di daerah saya habis itu cium tangan. Silakan duduk. Lumayan. Kalau saya percaya magic juga. Jadi gini, kalau saya percaya magic seperti ini. Saya tuh pernah 59 hari. 59 hari itu tidak minum alkohol, tidak merokok, selalu berdoa, dan pagi malam meditasi. Lah, kenapa kok cuma 59? Ya karena di hari ke-60 saya dipaksa teman saya minum alkohol. Nggak dipaksa sih. Bapak saya waktu di Beijing, satu gelas wine aja. Ayo cuma satu gelas doang, dikit doang. Ya udahlah, nggak enak kan sama temen. Terus selesai udah. Nambah terus habis itu. Di hari ke-60 tuh siangnya udah nggak bangun lagi. Biasanya kan jam 6 bangun. Terus meditasi, doa. Hilang semua. Jadi mulai lagi udah nggak bisa. Menyesal Males, menyesal. Karena waktu 59 hari itu, segala sesuatu tuh kayak magic. Jadi bukan saya ngomong magic ya. Contohnya punya masalah nih. Saya punya masalah. Terus tiba-tiba saya buka buku. Saya asal buka gini. Di halaman itu ternyata jawaban dari masalah saya. Dan itu sering terjadi. Sebenarnya berarti jawabannya ada, tapi karena ada clarity di pikiran, bisa kelihatan jawabannya. Itu mungkin.
Saya yakin itu magic. Oke. Kalau saya ngomongnya itu adalah mujizat kecil. Oh. Karena dari berapa buku yang saya punya, kok kenapa buku itu aja? Dan kenapa di halaman itu? Itu dia. Dan itu cocok. Cocok. Dan langsung saya, kok jawabannya di Tapi sini? saat itu dilakukan betul itu. Iya. Meningkatkan value kan? Iya. Nah, magic itu harus meningkatkan value. 59 hari itu. Hidup rasa lebih nyaman, terus badan lebih segar, pikiran lebih jarang marah. Nah, Mau mulai lagi nih udah 2 tahun tidak. saya mentorin mau. Bisa ya? Nah, bisa. Nanti kalau udah bisa begitu, bisa melakukan apa yang saya lakukan. Langsung praktekin bisa nggak sih kalau magic sama sulap itu? Tadi udah dipraktekin ya? Ya, kalau itu kan magic itu seperti itu. Nah, sekarang gampangnya begini aja. Jadi gini kok. Kadang kita itu kan berpikir, kalau kita tahu masa depan, Ya. terus kita bisa kembali ke masa lalu, kita mau ngubah itu nggak kok? Pasti. Pengen kan Pengen seperti dong. itu? Oke. Apalagi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Tapi perkaranya masa depan itu kita nggak pernah tahu. Setuju. Betul ya? Iya. Oke. Nah, sekarang gini aja. Anggap aja kok, ini ada kartu tarot kan di sini. Iya. Nah, masa depannya itu ada di sini. Ini saya taruh di sini aja. Iya. Nah, sorry. Nah, ini masa depan di sini ya, kok. Aku mendekat ke dirimu kok. Tolong dibuka kartunya diacak kok. Diacak aja. Ya acak aja kok. Karena saya juga tiap pagi punya kartu kayak gitu juga, tapi untuk Ini apa motivasi namanya? diri. Kartu apa? Angel. Ya. Jadi supaya tahu kadang-kadang hari ini ngapain sih. Betul. Oke, sebentar. Oke. Ini kan kayak kehidupan kita kok. Kartu tuh ada banyak sekali. Ya, Ada warna-warni, joker, pelangi. warna-warni dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, sekarang dikembalikan lagi. Ya. Oke, aku punya spidol kok. Tolong dipegang dulu. Oke. Nah, jadi di antara kartu-kartu ini kan banyak banget. Macam-macam ya. Nah, kalau ini apa kok? 2 keriting. Keriting atau clubs. Ini Ini wajib. Apa bukan wajib? Apa namanya? Apa sih itu namanya bahasanya Indonesianya? skop. Speed. Skop, Nah, ya. kalau ini Ini wajib. wajib ya. Oke. Hati. Sebentar. Hati itu ini. Ya. Oke, udah. Sekarang kan tadi diacak ya. Ya. Nah, sekarang gini kok. Kita nggak pernah tahu. Kartu yang pertama ini kan berarti kan kartu yang pertama Iya, kali iya. aku kasih ke Kobas kan? Nggak tahu. Oke, nggak tahu kartu apa. Nah, udah. Ya. Sekarang ini kita personifikasi. Jadi kalau kayak hidup, ini kita terlahir seperti ini. Kita nggak punya pilihan. Dirimu terlahir lebih tinggi dari saya. Iya. Nah, terlahir di Jember. Iya. Saya di Tulungagung. Iya. Nah, tapi kita bisa merubah sedikit. Jadi coba dikasih tanda tangan di situ. Yang besar. Wah, mahal ini. Coba. Coba. Sit. Bisa di zoom in? Oke. Nah, kalau sulap kok, itu ada kecepatan tangan. Kalau bukan sulap, itu pasti nggak ada kecepatan tangan. Jadi, ini slow motion. Seperti ini. Tak balik kok. Kartunya, masukin ke tengah di mana aja kok. Dah. Oke. Berarti otomatis kartunya nggak di atas, juga nggak di bawah. Oke. Sekarang boleh cincinnya dilepas atau gimana, jadi biar aku istilahnya ini, apa namanya? Oke. Nanti ini diacak kok. Coba. Diacak. Diacak, Dik. Betul Diacak lagi. ya? Iya. Dah. Nah. Pegang aja. Oke. Kita berharap kita akan bisa ketemu sama masa depan kita. Kira-kira ditumbuhkan ke berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Coba, kira-kira. 10 lah. 10. Coba turunin. 10 turunin. Turunin 10. Tadi dari sini, dari atas. Ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini Nah, harusnya. coba buka. Bukan. Nggak berhasil. Kita coba sekali lagi. 4. Coba lagi. Ya berapa? Terserah. 4. 4. 1, Coba. 2, 3, 4. Bukan. Bukan juga. Bukan. Coba sekali lagi. 9. Ya coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bukan juga. Bukan. Terakhir kali. 4 lagi. Boleh. 1, 2, 3, 4. Sebentar. 4 itu kalau di Mandarin se. Ya. Plat nomor juga 44. Iya. Tapi sebenarnya malah bawa keberuntungan. Ya. Nah, Jadi persepsi aja itu. Oke. Nah, tapi gimana kalau ternyata sebenarnya takdir masa depan itu sudah dituliskan oleh Tuhan? Hari ini. Sebelumnya di situ. Gimana? Bisa zoom in ke sini? Oke. Loh, iya. Luar biasa ya. Hah?
Gak bisa ya. Ini sulap atau sihir? Nah, sebenarnya masa depan itu bisa kita perbaiki, tapi nggak bisa kembali dengan menuju ke depan. Oh, jadi seperti harus tadi. do the best right now. Yes. Dan ada proses. Nah, seperti itu. Tepuk tangan dulu. Sebentar, tapi kartunya nggak double kan di situ? Enggak. Kenapa kok milih itu kok? Yang ini. Nah, Tadi kan ditunjukin. enggak, sebenarnya saya hipnotis. Iya, kok bisa? Waktu tadi saya minta untuk nulis, saya tadi bilang gini, kok tulis ya? Nah, sambil saya tadi kasih apa? Kasih Bolpen. Bolpen. Bolpennya tulisannya apa? Sharpie. Bukan. Apa? Six of club. Nah, bahasa Indonesia itu 6 kri. Kok bisa ya? Iya ya. Coba di zoom in ke mana? Iya, ini loh. Iya, gua nggak teliti. Tuh, Kok bisa ya? teliti, lihat, tapi sebenarnya karena dirimu itu pebisnis, ulung, sukses, melihat sesuatu itu kadang-kadang lihat sebentar langsung bisa. Oh. Nah, kalau ke orang lain belum tentu bisa. Tepuk tangannya buat Bobas. Luar biasa ya ini ya. Iya, kok bisa ya? Seperti itu. Jadi orang kadang-kadang mispersepsi, oh ini kecepatan tangan. Sebenarnya bukan itu. Kayak film kita nonton ada pembuatannya kan. Kita nggak peduli pembuatan. Yang penting adalah feeling yang didapat itu kita, tadi ya. kok. Waduh, ini luar biasa bisa. Kalau ngeramal-ngeramal bisa? Oh bisa dong. Oke. Gimana, ada yang mau diramal nggak sini? Nah ayo, siapa mau diramal? Ayo, ini cewek aja lah. Ayo. Oke, sorry Kok. Ini tak pindah Hasan, dulu yang sebentar. ini, Hasan, sini, Hasan. Yang ini, nggak usah lah yang ini, sini. Kamu sini nggak apa-apa, nemenin gue dah. Ini kalung asli atau palsu? Apa? Asli. Asli. Oh, asli. Oh. Asli nih. Asli. Oh, Yuk. asli kalung maksudnya. Mana mas kok karatan? Oh, asli. Mana sih? Sorry. Nama siapa nih? Ini harus pakai atau bisa? Jangan dipakai lah. Oh, ya. Oh, matanya biru, turunan bule. Matanya biru. Abu-abu. Abu-abu. Oh. Nah, saya praktekin. Ya. Ini sekarang berarti meramal ya. Oke. Meramal. Meramal. Habis itu baru hipnotis nanti kan? Yes. Nah, oke. Meramal dulu. Tolong dibuka. Ramal kartu itu pada dasarnya kartu tarot saya hafalin semua artinya kok. Ada 78 kartu dan setiap kartu itu memiliki arti yang berbeda karena setiap kartu menggambarkan sebuah kisah. Nah, kisah itu yang kita cocokin kayak tadi Kobas buka buku, terus cocok dengan apa yang diharapkan itu tadi. Aku mau tanya satu. Yes. Saya tuh pernah, kan saya punya kayak gini juga, tapi yang angel. Ya. Jadi saya pernah gini, saya ceritanya gini. Contoh misalnya nih, kartu tarot. Bukan tarot, kalau saya ngomongnya, apa ya itu? Tarot juga ya? Ya ini kartu oracle. Oracle ya, Ya. oracle. Jadi saya ke oracle itu saya tiap pagi, habis berdoa, itu saya buka oracle. Ada 4 oracle, tapi satu itu pernah saya buka gini ceritanya. Jadi waktu itu saya udah buka nih ya. Misalnya nggak salah waktu itu integritas, tentang integritas. Yes. Saya masukin mas. Dargo, Denny. Set. Terus saya kocok. Biasanya tuk 2, 3, 4 saya kocok lagi. Ya saya kocok nih. Saya pernah kejadian 3 hari berturut-turut keluarnya kartu yang sama waktu gue gini. Nah, mau atau nggak mau itu sebenarnya kan petunjuk Tuhan. Saya pernah kejadian 3 hari berturut-turut keluar Kartunya sama. Kartunya sama. Padahal sudah Kartunya ada banyak. kan banyak kan beda-beda Iya. semua. Tapi Balik waktu lagi saya ke situ, gini, ke situ lagi. terus saya giniin, terus saya kocok, Keluar random, lagi. terus saya feeling misalnya, oh ini feeling ini. Berarti nasihat Integritas. dari kartu yang pertama itu masih Misalnya. kurang. Jadi terus harus ditambahkan integritasnya. Oh, gitu. Intinya begitu. Oke, ini tak klop dulu. Oke, sorry namanya Bella. Bella. Oke, nama Seminar. panggung atau nama asli? Nama asli. Oh, nama asli ya. Kalau saya punya nama panggung juga kan. Coba sekarang ini tadi udah dikocok. Belum. Dikocok Kocok dulu. Terus kemudian diarahkan ke sini. Oke. Nah, ada satu pertanyaan yang mau ditanyakan. Selain kamu ditawari sama perusahaan lain tapi nggak kamu ambil dan kamu memilih ke sini. Nggak, saya tahu itu. Kamu lebih milih di sini dibandingkan perusahaan lain. Ya, oke. Selain itu apa? Apa ya? Tentang apa? Percintaan lah paling bagus Iya, lah. iya. Iya. Ya. Percintaan boleh. Cowok. Oke. Ini saya akan begini. Tolong siap-siap di sini. Ya siapa tahu tiba-tiba nunjuknya lu kan lumayan Oh, lah. begini. Sorry, pegangnya begini. Nah, ada. Nanti jalanin ke sini. Terserah kamu ngerasa pengen berhenti di mana, kamu nanti berhenti. Oke? Nah, sambil saya tanyain ke kamu. Gerakin aja terus. Terus seperti itu. Cowok seperti apa? Atau kamu udah punya cowok? Udah. Nah, apa yang kamu mau tanyain? Selain apakah dia naksir sama cewek lain atau enggak? Dia sayang nggak? Dia sayang atau enggak? Ya jelas sayang dong. Selain itu. Punya simpenan. Nah, kan pertanyaan selalu ke arah situ. Oke. Nah, terserah berhenti yang di mana aja.
Sebutin nama cowokmu pelan-pelan, tapi dalam hati aja. Stop di mana aja. Nah, turunin terserah di kartu yang mana. Oke, yang mana itu? Itu. Oke. Bener ya, di zoom in ya, di sini ya. Oke. Ini pertanyaan pertama. Oke. Apakah cowokmu punya simpenan atau enggak? Kalau cowoknya nonton, terus kemudian putus, mohon maaf. Oke. Jalan lagi. Udah berapa lama pacaran? 1 tahun. 1 tahun. Okay. Putus sudah ada yang ngantri, lumayan. Oke. Mau pertanyaan apa lagi? 3 pertanyaan. Yuk, agak cepat. Dia masih sayang sama mantannya. Oke, berhenti. Yang mana? Itu. Ya. Zoom. Masih sayang sama mantannya atau enggak? Oh, iya. Nah, terus kartu ketiga. Apa bebas? Apa aja? Kamu akan naik gaji atau enggak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Enggak kok. Ya, apa mau tanya apa? Loh, lah kalau putus kan enggak nikah? Iya. Apa? Mau nanya apa? Ada cowok yang naksir saya nggak? Iya. Nah, itu Yaudah, dong. yuk. Coba, dalam hati. Yang mana? Ini ya? Iya. Oke. Nah, yang pertama aku bacain. Pertanyaan apa tadi? Punya simpenan enggak? Punya simpenan atau enggak? Oke, the page of swords. Jadi page itu seorang padawan, orang yang belajar dan dia memegang pedang. Jadi kalau saya bilang sebenarnya ada yang naksir atau enggak kan? Dia tuh ada yang naksir. Cewek lain, tapi dia berusaha banget untuk tetap sama kamu. Karena sword itu menunjukkan dia berpikir secara logika, berpikir secara otak sebelah kiri bahwa sebenarnya hubunganmu sama dia ini ya ngapain harus ngerti nggak? Nah, cuman memang cewek yang di sana itu berusaha banget untuk dapetin cowokmu karena cowokmu ini sebentar punya sesuatu yang lebih atau apa? Sebentar. Oh, bukan mantan. Iya. Mantannya masih pengen. Tapi masih gimana sih masih? Ya mantannya masih pengen balik sama dia. Iya. Iya. Oke. Tapi kamu tahu itu dan sebenarnya kamu bilang kalau yaudah kalau kamu masih sayang sama dia, udah balik deh sama dia deh. Walaupun dalam hatimu kamu nggak tega. Oke. Nah, cuman kamu ngerasa sesuatu itu nggak segampang itu karena. Iya. Tisunya kayaknya perlu lagi nanti. Oke. Oke. Tapi dia, cowokmu ini, kamu tahu kalau dia tuh sebenarnya sayang juga sama kamu kan? Oke. Kalau saya bilang sebenarnya dia itu masih tetap sayang sama kamu, tapi ya kalau seandainya dapat dua-duanya dia juga happy. Ya dia mikir gitu. Pernah ngomong seperti itu. Nah, oke. Tapi sebenarnya nggak akan terjadi karena kalau harus milih di antara dua. Nah, pertanyaan yang berikutnya ini dijawab oleh, the Chariot. Chariot itu gambaran seorang panglima perang. Dia naik kuda dan kudanya tuh dihela terus. Ini kayak kereta api. Jadi dia jalan terus dan nggak mau berhenti. Kayak kereta api tuh apa-apa yang menghalangi ditabrak sama dia. Jadi kalau saya bilang enggak kok, cowokmu pasti akan tetap pilih kamu. Jadi akan tetap dia melihat ke masa depan, nggak melihat ke masa lalu. Sama kayak tadi praktekku ini tadi, nggak ada gunanya kita melihat ke masa lalu. Jadi kalau saya bilang cowokmu akan tetap sama kamu. Cuman, the Three of Wands. The Three of Wands. Ada satu orang, dia mau melakukan journey tapi kayak mau jalan enggak. Ada yang menghalangi. Ini personal, harusnya nggak boleh di. Nggak boleh ya. Tapi nggak apa-apa aku. Nggak apa-apa. Cuman ada perbedaan apa di antara kamu? Nggak ada sih. Terus? Cuman, iya itu masih suka sama cewek lain. Nah, tapi ini hanya kamu yang bisa menyetop. Caranya adalah menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya untuk mengerti dia. Bisa dimengerti? Dia nggak lebih muda dari kamu kan? Enggak. Oke. Tapi dia sebenarnya lebih dominan dari kamu. Nah, coba kamu ajak ngobrol. Karena sebenarnya dia ini ngelihatnya masa depan kok. Nggak akan balik ke masa lalu. Jadi boleh santai. Nah, seperti itu kok. Iya. Sebenarnya kalau lebih personal lebih enak karena lebih enak. ini kan dilihatin orang dia juga malu. Iya, kan memang biasa kalau gini kan harus sendirian. Iya, tapi nggak apa-apa. Bella, kamu akan happy kok, tenang aja. Tepuk tangan. Maaf ya, Dit, sorry Dit. Udah, lu tidak ada harapan. By the way, naik gajinya tahun depan. Kok tahu sih? Memang rencana memang gitu sih. Gitu. Tuh, bener kan? Janjian nggak nih? Enggak, beneran kan? Beneran. Enggak, bukan karena nggak enak terus ngomong gini kan? Enggak. Tuh. Karena selama tahun ini kan nggak ada naik gaji kita. Gara-gara pandemi. Oke, bilang. Makasih kok, Bas. Makasih kok. Kalau bisa cepat.
Enggak. Bisa kan gajinya full. Oh. THR full. Iya. Oh. THR full loh. Gaji sampai hari ini full. Work from home pun kita full. Baru kemarin kita bikin yang nggak kerja harus jadi reseller karena saya mau lihat bahwa work from home itu tidak efektif. Menghalangi. Tidak efektif. Ya kan? Tapi makanya saya mau lihat harus orang yang bagus, yang benar-benar capable itu meskipun work from home tetap kita gaji. Tapi kalau yang malas-malas suruh masuk semua sekarang. Tapi kalau purchasing harus masuk karena memang beli barang. Oh, benar. Ya, itu kita harus bedakan karena menurut saya pemotongan gaji yang rata itu tidak adil buat yang rajin. Oh, betul. Karena saya berapa lihat di karyawan saya ada yang saya keluarin juga kemarin. Betul. Karena satu nggak achieve selama kerja, terus di kantor kita lagi pusing dia main game. Udah nggak achieve main game. Ya gimana untuk sumbangsi ke perusahaan? Makanya saya selalu bilang, nah jadi banyak pengusaha baik, banyak pengusaha yang juga nggak baik. Karyawan juga sama, banyak karyawan baik juga banyak karyawan yang nggak baik. Oknum, Itu dia. Ini yang baik, contohnya salah satunya. Oke. Oh ini marahan. Aja sih senyum tapi suka ngambek. Ya Mas. Terima kasih ya Bella. Oke. Kalau ngeramal melalui sen itu bisa juga? Nah, bisa dong. Gimana caranya? Ya, nah, tapi sebentar. Ini yang saya perlu sebelum ke sen, nanti habis ke sana kan gimana itu? Orang suka nanya, kalau ramal sulap itu berarti kayak hipnotis atau enggak? Nah, itu gimana? Nah, saya boleh langsung praktekin ya? Boleh. Oke. Jadi gini kok, hipnotis atau hipnosis ya orang mengenal itu sebenarnya adalah cara kita untuk berfokus kepada satu titik. Oke. Tadi yang udah dikasih duit mana? Nah, di sini. Di sini lagi. Oke. Pada dasarnya sebenarnya hipnosis itu tuh kita alami setiap hari. Kalau saya juga sama, kemarin meditasi itu bisa sekarang udah 40 menit. Oh, duduk aja Mas. Okay. Fokus pada satu titik. Ya udah. Sekarang gini, tolong dibuka. Kakinya rapat bisa. Rapat dah. Di atas ini. Oke. Ya. Lihat ke mana kameranya. Oke. Mas, lihat ke kamera itu. Tarik nafas dalam-dalam. Hembusin. Tarik nafas lebih dalam. Dihembuskan. Tarik lebih dalam lagi. Dihembuskan lagi. Saya akan hitung mundur dari 10 sampai 1. Dan entah kenapa, di lingkaran itu, bayangin ada foto seseorang yang kamu sayangi. Nah, bayangin. Terus bayangin aja, pakai fantasi, seakan-akan gambarnya membesar. Walaupun hitungan saya mengecil. 10, 9, 8, 7. Tarik nafas. 6, hembusin. 5, 4, 3, 2, 1, tidur. Lelap banget, rileks sekali. Rileks sekali. Pejamin matanya, matanya lengket, nggak bisa dibuka. Dengerin saya baik-baik, terus menghitung mundur. Sekarang bayangkan kamu ada di satu tempat, santai, rileks sekali. Kamu hanya mendengarkan suara saya, dan hanya suara saya yang kamu percaya. Sebentar lagi kamu akan menuruti apapun yang akan saya katakan. Semakin bertanya-tanya mengapa terjadi, semakin bertanya-tanya mengapa ini harus diturutin, semakin ingin melakukan. Saat itu dilakukan, rasanya nafasnya lebih lega, badannya lebih nyaman, seperti semuanya itu betul dan benar. Nah, dengarkan ini, seakan-akan suara saya adalah suara Pak Basudi Surojo yang meminta untuk kamu melakukan itu. Entah kenapa sebentar lagi, angka yang akan saya sebutkan adalah angka yang akan kamu lupakan. Entah kenapa kamu akan lupa. Semakin diingat akan semakin lupa. Dan saat saya tepuk pundak sebelah kanan, kamu akan lupa angka itu. Setelah saya tepuk pundak sebelah kanan, kamu akan lupa. Tapi setelah dahi kamu saya sentuh, kamu akan ingat kembali. Pejamkan matanya terus, rileks sekali. Terus ke belakang, rileks sekali. Tenang. Nah, nanti juga, entah kenapa, kamu akan lupa dengan nama kamu. Setiap pundak sebelah kirimu disentuh, namamu akan kamu lupakan. Entah kenapa kamu akan lupa pada namamu. Dan itu akan terasa nyaman sekali, lebih nyaman lagi. Walaupun kamu membaca namanya, kamu akan tetap lupa. Tapi saat dahimu aku sentuh, kamu akan ingat kembali. Pada hitungan kelima, kamu akan bangun, dan kamu akan sadar-sadarnya mengikuti semua perintah saya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nggak apa-apa tadi, cuman kayak tiba-tiba ke belakang aja. Ya, ngantuk kamu ya enggak? Ngantuk.
Saya tuh sama Kobas ini ternyata sama-sama lahir 77 ya kok ya? 77. Nah, cuman beda bulan. Lahir tanggal berapa? Tanggal 26. 26 ya? Oke, 2 ya. Berarti 26, 2 ya. 2. Lihat saya. Nah, kenapa angka lu? 2 lupa. Coba. Nggak ada apa-apa kan sebenarnya? Nah, nggak ada apa-apa. Oke. Saya tangan gini. Oke. Ingat waktu SD berhitung. Oke, pelan-pelan aja. Ini sambil gini. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jari manusia berapa sih? 10. Coba hitung. Pelan-pelan. Pelan-pelan gini ya udah. Oke, ikutin. Oke, mulai ya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba, kok Kobas. Jangan, ntar. 1. Semua. Nggak, pelan-pelan. Coba, kamu yang hitung. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba punyamu. Pelan-pelan. Gini deh. Sekarang gini deh. Coba. Oke, pelan-pelan. Coba. Hitung. Ya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sebentar. Sorry. Kan belum kenalan kan? Tanggal 26. 26 apa lahirnya? April. Oke. Saya namanya Denny Darko, Basuki Surojo. Aslan. Apa aku tahu? Tahu kan siapa? Pak Kobas. Mau tahu Kobas. Ya wes. Aslan. Sorry, namanya siapa? Irham. Oke, kamu akan lupa namanya. Oke, siapa namanya? Enggak. Masa namanya lupa. Namanya siapa? Nama. Namanya. Enggak. Nama. Bawa dompet. Nah, ya kalau dompet ada KTP kan. KTP ada tulisan kan. Coba mana? Coba pinjam. Coba sebentar, buka. Oh, berarti real ya di TV Coba itu dibuka, real loh. tunjukin. Saya baru yakin nih sekarang. Tunjukin. Zoom in. Zoom. Jadi kalau di TV itu ternyata Sebentar. nggak bohong, ini lihat real langsung loh. Ini jangan bohong-bohongan ini. Ini kenyataan loh ini. Zoom in. Hah? Oke. Irham. Coba dibaca, bisa kan? Ham. Oke. Tapi namamu siapa? Mas. Enggak. Nama. Coba sebentar. Yang tadi. Sebentar. Sorry. Lupain semuanya. Balik lagi. Bisa balik. Bisa. Coba. Kobas. Denny Darko. Ini Irham. Oh, Bisa. Udah. Ya, enggak, yang penting udah. 100.000 ke ahli jiwa lebih itu loh soalnya. Oke. Siapa? Darko. Ini Pak Kobas. Aslan. Irham. Oh iya. Tapi namanya cuma Irham ya? Iya. Oh ya wes kalau gitu. Makasih. Sebentar, Pak. Hitung lagi. Bener nggak? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung kasih bonus ya, mana? Ada duit mana? Kasih 200 buat tambahan. Langsung kasih biar happy. Ini rezeki kan berarti. Makasih, Pak. Ya, rezeki kita langsung cash. Ambil. Sorry. Bentar. Berdiri sini. Berdiri sebentar. Ini tadi nggak pura-pura gara-gara dibayar kan? Enggak, ini bonus. Enggak. Bonus. Nah, kalau orang nonton kan kan dibayar Enggak, tadi mungkin pura-pura. dong. Enggak ya? Bener ya? Real. Sumpah lo ya. Real. Ini nggak tahu dapat Enggak. duit juga kan? Iya, nggak tahu. Ya udah, makasih. Ya, biar Ya, rezeki makasih. dong. Kan berarti kan udah mau masuk di sini tuh Nah. luar biasa. Kita berbagi sama teman-teman Oke, teman. seperti itu. Nah, Aku Ya. baru tahu karena biasa lihat di TV. settingan ya.
Iya. Oh. Nggak, tapi aku nanti lihat mata dia itu gini-gini, Mas. Iya. Itu berarti kalau gitu, Nggak, itu REM. nggak ya? Rapid Iya. eye movement. Berarti dia itu udah masuk ke, kan saya kan juga baca buku hipnoterapi juga. Kalau dia udah mata gini itu udah masuk ke alam bawah sadar dia. Iya, seperti itu. Nah, Kayak saya kalau meditasi, gini ya. Kalau udah menit ke 30 itu bisa gini-gini. Itu kayak gerak-gerak. kayak fly. Iya, fly. Nah, memang seperti itu. Tapi sebenarnya ada contohnya, dia nggak perlu terlalu masuk. Dia cuman kayak itu kan dalam banget, nggak usah terlalu dalam, itu bisa melakukan sesuatu. Nah, kadang-kadang ini karena ada bapak-bapak yang di sini, boleh nggak sih jadi bintang tamu di sini? Boleh dong. Boleh. Pak Raymond. Ini ayahnya Leslar. Halo, Bang. Ayo Leslar, ayah Leslar nih baru. Silakan. Tukar duduk dulu, tukar duduk. Oke, siap. Oke, dah. Tadi aku pinjem uang logam, ada nggak uang logam? Uang logam. Beberapa. Biasa lihat di ini selama ini gue pikir tuh bohongan. bohongan. Ya, aku juga sama, bukan aku bohongan, aku percaya. Karena saya pernah ikut kursus, tapi nggak segampang ini gue lihat. Oke. Gampang banget ya. Nah, kok sebentar, sekarang begini. Karena tergantung ini juga. Ini dipegang dulu. Oke. Nggak jangan gitu, nggak santai. Dan pegang gini deh. Oke. Nah, sekarang gini. Kacamata dilepas boleh? Boleh. Nah, jam ini juga dilepas dulu boleh ya? Oke, dah. Sekarang gini. Nah, masing-masing dipegang. Nah. Seru ini. Sebelum mulai. Iya. Bisa ditulisin sesuatu atau di tanda tangan aja ini. Nah. Di pulpen ya? Iya, di pulpen. Ini pulpen marker nih. Markernya. Untuk sepatu biasanya ya. Betul. Oke. Nggak bisa hilang. Baliknya dirimu yang tandain. Udah ditutup. Sorry, tutupnya. Oke. Tolong tunjukin ke kamera. Oke, coba di zoom in, bisa? Nah, sudah ya? Oke. Nah, sekarang gini, kok. Ini kan logam. Oke. Kalau logam ini dibuat begini misalkan. Coba madep ke depan. Madep ke depan. Ya, pegang. Dirimu kan punya kekuatan dulu. Pegang gini. Bisa nggak kayak nggak bisa gitu? Nggak bisa. Coba. Yang kencang. Nggak akan bisa kan? Oke, dah. Sekarang bisa ke sini. Bentar. Maju ke sini. Enggak buat dia. Sini. Ini nggak apa-apa ya di sini ya. Oke. Lihat ke sana. Tangannya begitu. Oke. Genggam erat-erat uangnya. Genggam erat-erat. Lihat ke warna kuning itu. Oke. Pelan-pelan tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tarik nafas lebih dalam, hembuskan. Kamu ikutin aja. Aku ada di belakang, jadi santai aja. Oke. Pelan-pelan aja. Ini tetap kaku. Kaku sekali. Lebih kaku. Sekarang pejamin mata. Pejamin mata. Bayangin satu orang yang nggak kamu suka. Selain yang ada di ruangan ini. Orang yang kamu benci sekali. Rasakan energinya. Sebentar lagi, kamu akan saya buat rileks. Pada hitungan ketiga, ikutin saya saja, pejamin mata, jangan dibuka. Oke. 1, 2, 3. Rileks. Tetap ke atas. Pejamin mata. Rileks sekali. Bayangkan kebencian terhadap orang itu. Bayangkan benci sekali. Tapi pindahkan kebencian itu dari hati kamu ke pundak, ke tangan, remas dengan kuat. Sangat-sangat kuat. Rasakan sekali lagi. Rasakan bencinya. Kamu bertanya-tanya mengapa orang itu tega melakukan itu kepada kamu dan kamu semakin benci. Rasakan, salurkan kepada benda yang kamu pegang terus. Saya hitung maju dari 1 sampai 10. Setiap hitungannya membuat lebih kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rileks lagi, santai lagi. Saya akan hitung mundur. Lebih rileks. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang bayangkan ada sebuah pintu berwarna merah. Ada tulisan Cobas di situ. Datangi pintunya. Ambil gagangnya. Pada hitungan ketiga kamu buka pintunya dan kembali ke ruangan ini. 1, 2, 3. Buka matanya. Coba duduk. Duduk. Untung aja lu ngomong orang yang paling lu benci di luar ini, kalau kayak gitu gue dia. Tunjukin. Kok bisa ya? Itu sebenarnya menunjukkan kok, monggo duduk, San.
bahwa Asli loh. Ya sih karena itu marker. Iya. dan tandanya masih sama kan? Iya karena Iya kan? iya. Dan Itu tantangan lu. aku nggak mungkin dong pegang terus aku bisa Enggak. bengkokin kan? Nah, intinya satu, kebencian itu merusak kok. Mendingan kita salurkan pada sesuatu. Kalau ini kan hipnosis, bisa kita salurkan ke olahraga, ke sesuatu yang sifatnya fisikal, nggak usah disimpan, buang aja. Ingat lo, jangan disalurkan di sosmed. Ini kalau dia salurnya di sosmed. Tapi ini coba nanti tunjukin ya, seperti itu. Nanti ini tunjukin tuh. Nanti tunjukin nanti kamu ke testimoni. Hipnosis itu terapinya seperti ini. Saya ngerasain pas di sini itu pas dibilang Kayak bengkok gitu ya? kayak serasa bengkok, Iya. bengkok sendiri. Ini kaget saya. Sebentar. Gitu kan. Nanti kasih testimoni ya. Sebentar, nanti itu, sebentar. teman-teman juga nanti. Saya tanya. Kita janjian nggak sebelum ini tadi? Enggak, makanya Sama saya sekali kaget nggak ada. banget. Sumpah. Demi Tuhan nggak ada janjian. Oke, ini gara-gara nggak enak sama saya terus. Oh, tadi nggak. Memang ngerasain ya? Iya. Saya sendiri nggak bisa begini. Nggak, karena kalau gini nih kadang-kadang kan nggak ada dari 100 penonton dipilih satu, dikira kerjasama. Kalau ini real, kalau saya lihat sendiri. Karena kalau yang tadi saya lihat, karena saya juga meditasi. Jadi kalau udah mata gini udah kena dia. Karena nggak semua orang bisa juga dihipnotis ya. Iya. Memang seperti Dia itu. tahu berarti dia bisa nih. Iya. Karena dia orang yang galau-galau. Iya. Biasa orang yang galau-galau tuh kena. Ini juga bisa pasti. Saya yakin kalau Indra juga bisa. Nah, saya sekarang buat orang-orang kok. Sebenarnya orang yang melatih fisiknya itu kadang-kadang dia itu mainnya itu, pikirannya itu juga kuat. Nah, saya akan tunjukin dengan boleh pinjem ini. Dihapus dulu. Sama lakban hitam ada, lakban hitam. Karena uangnya masih ada kan, uang. Ada. Nah. Oke. Oh bisa Selan? Iya, makanya saya ngerasain ini bisa saya bengkokin. Dah. Iya. Iya. Dan lu rasanya gimana Pak Tun? Waktu ini kayak Fly. marah banget sih, kayak kesel banget. Terus juga ini ada bengkok, ini ngerasa kayak bengkok. Nah, dan yang saya pilih dia karena badannya yang paling nggak mungkin bengkokin kan dia, ya kan. iya, benar. Kalau dirimu kan bengkok. Ya kan? Ada kenyataan padahal sulit. Iya. Oke, lakbannya ada. Oke. Nah, Bisa ya? spidolnya ada spidol. Benar ya? Aku biasa lihat di TV juga. Tolong dipegang. Yes. Nah, kita nggak ada kerjasama untuk memastikan Nggak ada. saya akan Karena begini. ini tamu Yes. area wrestler. Karena takutnya nanti orang akan berkonspirasi. Ya. Ya. Oke, sekarang gini, bisa live. Live Instagram atau apa? Bisa. Nah, suruh mereka nyebutin satu benda apapun kok. Setelah itu, Mas, dirimu San, nanti San, ini. gambar di sini. Oh, gambar. Oke. Nah, Oke. aku akan tutup Gue mata. live story. Live aja, live. Nah, tolong sekarang sebutin nama benda apapun. Dia nyebut ya. Enggak, dia Tulis. tulis saya tulis. Sebutin satu benda Oke. apapun, bebas. Jangan jorok, jangan porno. Oke, saya akan tutup. Uang logamnya mana, Bu? Yang tadi Ya, sambil lihat ke saya nih. Oke, ini. Satu lagi. Tadi ada satu lagi, Mas. ada 2. Ah. Ya. Oke. Kok sambil ini saya tutup di sini? Oke, Kemenkumendin, hari ini saya lagi bikin konten bersama Halo, apa kabar? ya satu lagi bersama Bang Denny. Boleh minta tolong yang nanti kepilih langsung dapat sepatu saya ya. Widih. Oke. Oke. Oke, tolong tulis nama binatang, tulis saja. Enggak harus sama bebas nama apa, benda apapun. Tulis benda apapun yang pertama kali tulis langsung dapat hadiah sepatu. Nah. Langsung saya print screen. Oke, tapi jangan dikasih tahu dulu. Saya Jangan, nutup tulis mata saja, dulu. tulis Saya saja. nutup mata ya ini ya. Tulis saja, matanya lagi ditutup. Oke, tolong tulis satu nama benda apapun itu yang menang langsung saya kirimin sepatu. Kabar baik. San, tolong. Lagi bikin konten Bisa dipotong sama lagi. Bang Denny Darko. Oke, udah dapat satu ya. Oke, udah. Jangan jorok loh kok. Ya, enggak, udah. Udah ya. Lagi. Oke ya. Nanti yang Rara nanti akan tayang hari Jumat sore. Jumat, Sabtu seperti biasa. Setelah itu Bikin lagi ada ya, bikin lagi. selanjutnya nanti moga-moga doain ada kakak dan Dedek Lesti selanjutnya. Ketemu lagi teman-temanku, terima kasih. Nanti yang udah menang sudah saya print screen. Saya doakan semoga kemudian selalu sehat, sukses, bahagia dan tentu banyak rezekinya. Salam Bengis. Terima kasih semuanya. Udah ya. Udah kelihatan kan? Udah ya. Oke. Nah, sekarang gini. Udah. Kok udah? Udah. Tadi. Nah, sekarang coba dibisikkan, jangan disebutin, dibisikin, terus digambar di situ. Oke. Oke. Pakai spidol yang tadi ini ya. Yes. Gue bisikin ya. Nggak usah. Nah, bisikin. Langsung tulis saja boleh Oke. kan? Iya. Digambar. Menggambar. Bebas gambar. Dirimu cek ada alat pendengaran nggak di sini yang alat bantu pendengaran apa di sebelah sini? Nggak ada. Ya aman ya. Ini yang dapat hadiah ya. Ya, Oke. gue kirim dulu Nah. dah. Oke, digambar Sudah ya? Digambar Gambar ya. Gambar aja gambar. Oh ya.
Nah, sekarang pemirsa kan udah lihat nih gambarnya apa. Ini gambarnya lihat ke mana? Pemirsa bisa lihat gambarnya apa? Belum tak lagi. Tapi nanti gini. Si apa namanya? Gambar yang tadi itu kan interpretasinya kan berbeda kan. Oke. Nah, itu yang saya butuhkan. Nah, Aslan masih di sini. Masih. Bisa dilihat. Lihat ke gambarnya. Tangan kamu pegang tangan saya bisa? Oke. Sudah? Kamu lihat gambarnya, Aslan? Iya. Bentar. Sudah diarahkan juga ke pemirsa yang ada di rumah, ke tunjukin. teman-teman yang ada di rumah. Tunjukin aja. Sudah ya? Udah. Oke. Udah ya. Aslan, coba Tahu kan dilihat kamu? gambarnya. Tahu kan binatang apa? Aslan, duduk. Enggak, kamu lihat. Gambarnya bisa dilihat. Sudah? Bisa. Oke. Sebentar. Oke. Sudah ditunjukin ke yang di rumah ya? Udah. Jadi akan tahu. Boleh minta itu dihapus? Gambarnya udah? Dihapus. Oke. Sudah? Udah. Oke, udah. Oke. Jadi saya nggak akan bisa lihat kan? Iya. Oke. Sekarang kertasnya, Papan. spidolnya. Spidol. Oke. Atau gini aja, ditutup. Jadi biar saya nggak bisa lihat. Oke, udah? Udah? Saya buka ya. Aduh, tolong buka. Sorry. Duh. Pelan-pelan ini Pak. Ini lagi pelan-pelan. Coba lo pakai Slan. Bisa lihat nggak lo Slan? Oke. Pelan-pelan. Coba lo. Oke. Kelihatan nggak? Ini nggak tutup aja. Udah dihapus kan? Udah dihapus. Udah. Nggak Saya ke situ. kelihatan ya? Oke, saya ke situ sebentar. Sini kok. Sebentar. Oh langsung gambar di sini ya? Tapi saya coba untuk ambil gambarnya. Oke. Nah. Wih. Ini gambarnya saya ngikutin yang tadi ya. Iya. Oh bisa juga? Oh, Coba. luar biasa. Pegang pundak tuh. Kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Hah? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tadi siapa yang teriak? Yang teriak anjing tadi siapa? Hah? Anjrit. Betul. Iya. Benar. Benar. Enggak, karena kalau orang mikir anjing itu bisa macam-macam. Tapi saya nyoba untuk garisnya saya tulis. Betul, begini. Benar. Nggak, yang paling menentukan kan atas sini. Iya. Kalau gambar orang bisa menebak, tapi untung gua tulis tadi. Iya, benar. Oh. Luar biasa. Nah, oke, kartunya boleh diambil. Oh, bisa ya? Iya, nggak bingung gua juga. Kartunya diambil boleh, bawa sini. Oh, bisa ya? Oke, langsung saya praktekkan di sini. Kalau lukis pasir seperti apa? Oke. Kok bisa ya? Mirip lagi. Enggak, maksudnya Enggak, kok bisa guk gitu juga? enggak, kalau gambar kan mungkin orang Ditaruh menebak-nebak dulu. ya. Tolong Ya. diacak. Tapi kalau Dirimu guknya itu pindah kan ke sana. guknya itu kan bingung gue. Oh, bisa ya? G-nya kok bisa masukin G? Iya. makanya. Tadi gua ngomong kecil banget, anjing kok bisa gitu, kenal banget. Beneran ya? Tahu dia ya? Udah. Padahal kita maksudnya anjing gitu kan. Kaget gitu. Ya. Bentar. Oh, bukan Monggo. bukan Silakan duduk. Oke. Oke. Kok bisa sih? Oke. Ini sihir sulap ini, bingung ya. Kartu tarot itu ada banyak. Oke. Nah, kayak misalkan ambil yang mana aja? Ambil yang mana aja, Tahu, misalkan. kartunya letuk itu. Iya, Oke. gua Ya, oh, dia langsung Ya. Oke. Nah, misalkan kartu seperti itu tuh kartunya, ini gambar ini tuh adalah gambar yang khusus cuman satu kartu ini. Jadi nggak mungkin ada double. Oke, ya, oke. Oke. Sekarang gini. Lihat baik-baik. Saya akan pelan-pelan. Oh, Om harusnya bilang stop. Oh ya, gini deh. Tunjuk yang mana aja bebas. Iya. Yang mana aja bebas. Nah, itu ya. Ini. Ini ya. Iya. Ini ya. Ini kan? Iya, Ini, iya. oke. Ini sisanya saya taruh. Berarti kartunya paling bawah kan? Iya. Oke, ambil kartunya. Jangan tunjukin siapa-siapa. Siapa tahu kalau guk tadi
ada yang lihat anak buah saya terus ngirimin sesuatu ke otak saya bisa nggak? Ini buat dirimu aja. Ambil kartu paling bawah. Paling bawah ambil. Nah, terus, dah lihat sendiri. Ini saya ambilin bawa kartu yang kecil biar bisa dilihat begitu. Lihat buat diri sendiri. Sudah? Ya. Sudah. Bisa duduk agak ke sini? Boleh. Oke. Pegang mejanya. Sebentar. Enggak apa yang ada di otak dia ya. Yang dia, yang tahu cuma dia dong. Lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Gue tadi sekilas doang. Gue minta aja nembak, gue diem-diem nih. Jelas doang sih. Oke. Saya gambarkan ini kalau kartu tarot itu ada yang di dalam ruangan, tapi ada juga yang semuanya itu terjadi di luar ruangan seperti ini. Nah, ini awan. Nah, ini sebenarnya kartu tentang sebuah perjalanan atau journey. Dirimu itu sebenarnya sudah di dalam sebuah journey yang lumayan jauh, tapi kesuksesanmu itu berawal dari satu sifat humble yang menganggap bahwa apapun pencapaian yang kamu dapatkan, journey itu baru dimulai. Selalu seperti itu. Jadi kayak misalkan fitness nih atau ini, nggak gampang puas. Nggak, ini aku baru mulai. Selalu merasa bodoh, selalu merasa pengen belajar lagi. Nah, saya lihat ada gambar satu orang. Nah, seorang pemuda. Tapi jangan khawatir karena di tarot itu gambar cowok itu ada di mungkin 3/4 kartu. Dia ini seperti seorang yang pergi mengembara. Ngintip-ngintip ya. Dan tampak mengenakan sebuah baju. Rambutnya ini tergerai, menunjukkan kalau dia sebenarnya berjalan dan orangnya yang dia itu cuma mempedulikan kepraktisan, bukan seorang pesolek, bukan seorang yang mementingkan saya harus seperti apa penampilan dan sebagainya. Buatnya keberhasilan itu adalah sebuah pencapaian yang memang dikerjakan selama bertahun-tahun. Nah, kalau saya gambarkan lagi, dia ini pakai sebuah topi. Mungkin gambarnya agak kepotong ya di sini ya. Tapi yang jelas dari topi ini kayak ada sebuah bulu seperti itu. Beberapa gambaran kartu tarot itu memang agak berbeda-beda, tapi saya yakin ini sebenarnya adalah sesuatu yang ada sebuah lingkaran di sini. Dia seperti bola kristal, tapi sebenarnya dia ini adalah gambaran tentang bumi, dunia. Dan pria ini mengamati dengan amat seksama. Nah, tapi apakah benar yang dilihat ini? Ternyata nggak cuman ini saja. Jadi ada sebuah, saya bilang dari sini ya, kalau dibilang tongkat atau rod, muncul, ada di sebelahnya. Dan mungkin dia pegang pakai satu tangan yang lainnya lagi. Dan yang paling penting di sini adalah ada tunas yang tumbuh. Dan dia ini sebenarnya mengagumi si tunas ini tadi, bahwa setiap pekerjaan, dia tahu bahwa pencapaian itu nggak langsung dimulai secara instan, tapi dimulai sedikit demi sedikit. Nah, jadi kalau memang gambarnya adalah gambar ini, sebenarnya ini adalah gambaran tentang the two
of rods atau 2 of wands. Dan akan ada angka 2 di kartunya ini tadi. Jadi ini adalah gambar sebuah perjalanan dan kesuksesanmu selama ini itu terjadi karena dirimu itu selalu menganggap ini masih kurang. Ini harus lebih lagi, dan lebih lagi. Oke, boleh ditunjukin gambarnya? Kok bisa ya? Bisa di zoom in? Jadi berarti kalau Vitus juga sama, nggak bisa langsung dia pelan-pelan. Nah itu sebenarnya Iya. kesukses dia tuh tahu seperti itu. Karena kebanyakan orang nggak berhasil kok. Itu yang berpikir bahwa sebulan, 2 bulan, 1 tahun badan langsung gede. Akhirnya gagal karena mereka bermimpi sesuatu yang nggak mungkin. Gila. Enggak, tapi emang bener. Kalau tadi Gimana? yang disampaikan itu sebenarnya saya bukan lebih ke arah fitnessnya. Kalau fitness memang iya. Tapi proses perjalanan saya tuh dari Almen dulu tuh nggak gampang. Saya ikut Almen. Di Almen saya cuma dapat 5 besar, top 5 nasional. Terus saya ikut lagi kompetisi serupa Men's Health 2010 baru saya menang di situ. Terus juga proses di mana saya syuting film dari awal saya bener-bener dari bener-bener casting sampai dengan udah sampai frustasi lah. Terus dapat film 1 saya bilang saya nggak puas. Ini harus lagi. Dan yang paling kesentil banget itu soal YouTube saya. Saya udah bilang saya bikin di 2016. Saya baru naik tuh YouTube saya, boleh saya bilang tuh di tahun ini. Selama 4 tahun sebelumnya tuh saya cuman berpikir gini. Ini kalau ada satu tembok, kalau tembok tuh setiap hari kita pukulin aja, nggak mungkin nggak roboh. Jadi saya harus coba terus. Ya sama yang kayak tadi di sini bilang, nggak ada puasnya saya setiap hari. Bagaimana caranya saya cari celah untuk supaya bisa naik. Nah, itu saya kesentil banget begitu. Nah, berarti ada 3. Yang pertama, proses. Betul dong? Betul. Yang kedua, nggak boleh cepat merasa puas. Yang ketiga, ini benar nggak? Benar. Nah, kalau benar berarti Rizky Bilar harus coba. Ini sih namanya itu. Di sini berani nggak? Berani dia nanti. Oh, berani. Nanti Oke. kan hari ini kan saya ke rumah kakak nih. Oh, gitu. Iya, nanti saya tanyain dia tuh. Ya, Boleh. benar. Iya. Mas Raymond mesti ngomong juga karena dia kan sahabatnya kakak Bilar nih. Karena orang kadang gini loh, disebut meramal itu mendahului Tuhan. Sebenarnya bukan. Meramal itu mencoba mengetahui potensi positif apa yang akan dikip, potensi negatif apa yang harus dibuang. Dan dia humble memang orangnya. Tadi. Tapi guys, ini di balik ini semua, saya berani sumpah ini bukan rekayasa. Nggak ada kerjasama ya? Kan datangnya juga. Ya, Nggak kenal sebelumnya saya kenalin kok. Iya. Iya, ini memang kenyataannya. Ini pertama kali saya yang lihat kayak begini langsung. Ya sama saya yang tadi imannya juga sama. Iya, saya juga. Nggak apa-apa. Ada banyak hal yang pertama kali kita lihat dan ya kita terima kasih Nah, pada nanti Tuhan hari ini kesempatan saya ini ada. ketemu kakak Bilar nanti. Kakak Mas Raymond ngomongin juga. Benar. Seru kalau kakak Bilar gini seru nih. Ini lu wajib coba Ki. Bukan maksudnya sekali lagi mendahului Tuhan. Enggak, ini maksudnya untuk potensi lah. Benar. Ini kan tidak ngomong future-nya, tapi lu kayak gini, berarti kita harus seperti ini ke Ya. depan. Ini lebih memotivasi hasil dari kartu tadi. Misalnya, begini-begini, iya ya. Jadi harus bagaimana introspeksi ke depan, motivasi ke depan, supaya lebih sukses dan sukses lagi. Iya. Tapi overall sebenarnya yang ingin saya sampaikan sebenarnya satu. Keajaiban itu masih ada. Jadi walaupun dalam kondisi COVID pandemi seperti ini, jangan pernah berhenti untuk satu, berharap keajaiban terjadi. Kedua, menghentikan proses. Proses harus terus berjalan dan kita nggak boleh cepat puas. Oke, dua pertanyaan terakhir. Yes. Siapa yang paling menginspirasi seorang Denny Darko? Oke. Pertanyaan saya itu biasa seperti yang silakan di situ aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung lihat di sini. Oke. Backgroundnya. Siapa yang paling menginspirasi? Kalau orang yang jadi darah daging saya itu almarhumah ibu. Jadi ibu itu adalah orang yang terlahir dari miskin, terus kemudian mendapatkan apa yang dia harus dapatkan, dan dia mengajarkan satu hal kepada saya. Mendingan minta maaf daripada minta izin. Nah itu. Tapi kalau person yang nggak ada hubungan darah dan sebagainya, Deddy Corbuzier. Jadi udah dipanggil Deddy Corbuzier ya? Nggak, waktu kalau di podcastnya belum ya? Oh udah? Belum. Siapa tahu nanti Deddy Corbuzier sama Denny Darko. Seperti saya ngomong kemarin kan kakak Bilar kan, akhirnya kakak Bilar dipanggil juga. Benar. Iya kan. Siapa tahu kan namanya dulu kan ketemunya di lomba, ya kan? Sekarang ketemunya di podcastnya Om Deddy. Amin. Sekarang ini di
interviewnya Kobas dulu. Ini suatu kehormatan saya bilang. Terus terakhir kalinya penutup. Silakan kasih dong sepatah dua kata buat komandan-komandanku. Tentang hidup, tentang apapun itu. Ya sebenarnya itu tadi yang ingin saya katakan adalah harapan itu masih ada. Jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Tepuk tangan. Hasilnya luar biasa banget. Terus terang ya, gue tuh orang yang agak skeptik sama free atau sulap segala macam, karena semua itu gue pikir trik, tipuan, dan permainan tangan lah ya. Tapi gue nggak tahu kenapa di sini gue dibukakan oleh Mas Denny sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata yang motivasi ya. Benar. Jadi tidak selamanya sulap itu hanya sekedar hiburan, tapi ada poin edukasi yang bisa kita ambil di dalamnya. Tadi pas di notis kayak melayang gitu, pikirannya gitu, ya kayak nggak sadar aja gitu. Dan ini benar kok, nggak direkayasa atau janjian sama Mas Denny atau Pak Kobasnya. Mas Denny Darko, Pak Kobas, oke, mantul. Ini bukti dari tanpa settingan. Dengan kekuatan dua tangan sendiri ya, kalau sadar nggak bisa. Gitu. Ini dengan hipnotis, satu gini aja bisa. Ini kaget beneran. Jadi ngerasa di tangan sendiri itu ada yang bengkok, bisa bengkokin, tapi ini bener-bener tanpa settingan ya. Ya, ini bener-bener tanpa no settingan, keren. Makasih ya. Keren, Bapak Bang Denny Darko dan Kobas.